Ya, semuanya, jumpa lagi di Raja Kripto. Di video kali ini kita mau bahas tentang dua fitur yang paling menarik di Legend of Ymir. Jadi langsung aja, kita akan bahas ini ya, partner server dan juga economic system. Nah, jadi ini overview-nya ya, memenangkan server via auction atau lelang, kemudian mengoperasikan sesuai komando dan juga berbagi revenue atau keuntungan di servernya gitu ya. Nah, jadi ini adalah model baru yang revolutionary di dunia MMORPG, di mana individu bisa memenangkan hak mengoperasikan server melalui lelang. Nah, buat yang mau ngebit di sini ya. Nah, jadi ini ronde 1, ronde pertama tanggal 16 sampai tanggal 17 itu sudah berakhir. Baru aja tadi pagi ya berakhirnya. Ini ada dua server yang dilelang, server 1 dan juga 2. 13.200, 9.600. Beda jauh ya. Beda sekitar berapa ini? 3.000, 3.600. 3.600 YMT. Tadi malam ini aku lihat harganya cuma 9.000 ya. Bidding tertinggi 9.000. Cuman di menit-menit akhir mungkin ada yang ngebid lagi, jadi naik tinggi segini. Nah, dan ini ronde 2 untuk ngebid server 3 dan 4 udah bisa. Ya, siapa tahu kalian ada yang mau jadi ini ya, pemilik server gitu. Silakan ngebid. Oke, kita lanjut. Nah, menangkan partner server melalui lelang. Penggunaan lelangnya itu ngebid itu menggunakan YMT ya. Nah, operasikanlah server sesuai dengan komandomu. Gunakan sistem operasi yang sama dengan seperti official server. Nah, apa aja benefitnya? Ini dibuat ada 5 ya. Nah, jadi ini settingnya bisa di custom sesuai dengan keinginan pemilik servernya ya. Nanti akan ada pengaturan staffnya, bisa language-nya, bahasanya bisa diatur. Nah, kemudian di sini nama servernya juga bisa diatur ya, sesuai dengan keinginan kalian. Nah, oke, di sini adalah pengelolaan user ya, pengguna. Ini bisa di temporary force kick ya, jadi bisa di kayak di ban mungkin ya, di ban temporary. Kemudian ini di sanksi. Jadi misalnya chat sembarangan, chat nge-spam, nge-float dan segala macam bisa disanksi juga. Kemudian ini server notice ya, bisa membuat introduction di servernya. Kemudian ini bisa membuat pengumuman di servernya. Terus yang keempat adalah event. Jadi selain event yang sama dengan seperti official, bisa bikin event hot time. Jadi kalian bisa bikin event sendiri. Nah, yang kelima, dedicated store, di mana ini adalah store yang bisa dioperasikan oleh operator atau pemilik server. Nah, kemudian ini adalah pembagian revenue ya untuk partner servernya. Jadi akan ada porsinya sesuai dengan penjualan di server. Di sini ada 3 tier untuk penjualan bersih bulanan. Nah, kalau dia di bawah $100.000, dasarnya itu 1.000, tambahannya 0%. Tapi kalau servernya itu berhasil melakukan penjualan bersih 100.000 tapi kurang dari 500.000, maka base nya 1.000, terus net sales kurang 100.000 dikali 10%. Jadi misalnya dia berhasil menjual segini ya, ambillah contohnya $400.000 dikurang 100.000, jadi $300.000 dikali 10%. 300.000 dikali 10%. Nah, jadi 30.000. Jadi 1.000 ditambah 30.000, 31.000 ya. Nah, kemudian di sini kalau berhasil misalnya menjual lebih dari 500.000, ini udah sangat tinggi ya penjualannya. Ini base-nya 41.000 ditambah penjualan bersih dikurang 500.000. Anggaplah misalnya 600.000 dikurang 500.000. Nah, dikali 15%. Jadi kira-kira segini ditambah 41.000 kalau bisa. Oke. Nah, oke. User player membeli di store, revenue-nya masuk ke Wimate, masuk ke operator, dan juga ada revenue sharing dari Wimate ke operator.
The YMT Power Ecosystem. Nah, koin YMT ini ya ini digunakan untuk partner server, lelang, operasi, dan juga shop ya, shop. Jadi kalau kalian main di server partner tadi, ini yang dipakai YMT. Kalau GWMX itu baru masuk di sini. Nah, kita lanjut ke fitur yang kedua, economic system. Nah, inilah menjadi penggerak ekonomi di gamenya ya. Nah, jadi ada berbagai macam koin di sini yang akan kita pakai in gamenya nanti. Nah, jadi ini staking WMX dan GWMX. Kalau kita staking ini akan menghasilkan mileage dan bisa kita pakai di mileage shop. Jadi ada 3 fungsinya ini. Nah, yang pertama untuk refinement stone yang bisa kita pakai untuk nge-craft common coin. Kemudian yang kedua ini adalah season refinement stone yang fungsinya bisa kita craft untuk membuat season coin. Nah, ini selain terbatas supply-nya, dia juga terbatas waktunya. Nah, kemudian yang ketiga ini kita gunakan untuk menjual ya, nge-trade rare atau item yang lebih tinggi. Ya, ini yang value-nya tinggi, rare ke atas, bisa kita jual di inter-server exchange. Nah, ini refinement stone tadi menghasilkan common coin. Ini bisa kita pakai untuk nge-craft dan juga mengenhance legendary equipment, dan kemudian bisa kita jual di region exchange. Nah, ini yang tadi bisa kita craft dan juga enhance unique accessory. Nah, tapi juga bisa kita jual di region exchange. Pastinya ini lebih mahal ya, karena dia selain terbatas supply-nya, dia juga terbatas waktunya, jadi per season gitu. Nah, ini WMX, GWMX. Kita main menghasilkan GWMX, GWMX-nya kita tukar menjadi WMX. Simpelnya kayak gitu. Nah, ini GMX di gamenya. Ini setiap GWMX ini sudah disuplai terbatas di setiap server ya. Jadi kita main menghasilkan GWMX, GWMX-nya bisa kita pakai untuk mengenhance karakter dan juga equipment. Jadi ini untuk progress akun. Ini yang kedua fungsi GWMX-nya untuk ditukarkan ke WMX. Kemudian lanjut distribusi GWMX. Ini region exchange yang tadi. Ini ya. Dan juga station. Station ini adalah tempat nukar GWMX ke WMX ya. Ini akan menerbitkan issuance GWMX, dan ini akan didistribusikan GWMX ini ke 4 hal. Yang pertama itu ada golden hole, ini kayaknya daily ya. Kemudian expedition. Yang ketiga dispute field, ini kayak territory war. Kemudian server battle victory, jadi ini server battle, pemenang server battle akan mendapatkan pajak perang. Nah, golden hole ini dari info yang kulihat ya, ini daily tapi ada batasan jam, kayaknya sejam per hari. Nah, expedition ini kurang jelas, bisa jadi juga sekali sehari. Kalau territory war ini bisa jadi sekali seminggu ya, karena ini server battle itu sekali 2 minggu ya. Itulah teorinya, nggak tahu pastinya nanti. Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah aku harus menghasilkan GWMX? Ya iyalah kalau mau cuan ya, karena ini earningnya. GWMX ini kita tukarkan ke WMX. Nah, kemudian ketika karakternya semakin kuat, GWMX yang digunakan juga akan semakin banyak ya, kalau mau upgrade karakter. Kemudian demand for characters in competitive level ranges is expected to increase. Ya, jadi itulah, di semakin tinggi levelnya ya, penggunaan GWMX juga akan semakin tinggi. Nah, pertanyaan kedua, jika GWMX bisa ditukarkan menjadi WMX, bukankah ini akan membanjiri market WMX? Bagaimana game atau projectnya mempersiapkan ini? Nah, GWMX ini disediakan secara terbatas ya, di yang sudah didesain sebelumnya yang ini. Jadi dia dibatasi, tidak unlimited. Kemudian untuk bulan pertama, GWMX ini akan didistribusikan melalui preset WMX Reserve. Jadi developernya sudah mempersiapkan dulu ya. Jadi mereka sudah menukar dulu WMX yang mereka punya ke GWMX untuk ditempatkan di sini semuanya. Di Golden Hole, Expedition, Dispute Field, Server Battle. Jadi untuk bulan pertama ini sudah dibuat pool masing-masing, sudah disediakan.
Barulah bulan kedua nanti GWMX ini dapatnya dari pajak. Nah, jadi misalnya ini kan kita jualan di shop ya, di market gitu kan, itu kan ada pajaknya. Jadi dari pajak-pajak itulah nanti dibagikan ke setiap server ya, jadi tidak akan membanjiri supply. Nah, kayak gini ya, ini sudah disesuaikan, ada batasannya supaya tidak melebihi limit yang sudah didesain sebelumnya, jadi tidak perlu khawatir. Pertanyaan yang ketiga, di sebuah situasi di mana rasio GWMX ke WMX itu sudah fix 1:1, bukankah harga WMX akan terpengaruh tergantung market? Mengingat besarnya market WMX ya, proporsi GWMX ini mungkin tidak akan signifikan. Jadi ya rasio 1:1 ini tidak akan terganggu lah. Kemudian yang kedua, mengingat ekspektasi player terhadap Ymir, ada kemungkinan, nah gini, kalau rasio 1:1 ini tidak akan terganggu ya, tapi ini devnya menjawab karena besarnya ekspektasi terhadap game ini gitu ya, ada kemungkinan harganya akan berpengaruh tergantung performa game. Rasio 1:1 tidak akan terganggu, tapi harganya ya jelas bisa jadi terpengaruh gitu. Nah ya, itu dia 2 fitur yang paling menarik di game Legend of Ymir. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan buat di kolom komentar.